Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Edmodo, yaitu sebuah aplikasi sistem e-learning yang dapat kita gunakan secara gratis untuk mengelola pembelajaran secara online, seperti menyajikan bahan ajar digital, mengajak para siswa berdiskusi, memberikan tugas online, ataupun memberikan kuis online. Baiklah saudara-saudari sekalian, mari sama-sama kita simulasikan cara menggunakan aplikasi Edmodo. Pertama, cara membuka halaman website Edmodo adalah kita jalankan aplikasi browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik pada kolom pencarian Google Edmodo. Nah, di sini sudah ditemukan pada hasil pencarian Google ya, ada website yang bernama Edmodo. Nah, kita klik judul websitenya. Nah, di sini bisa kita lihat pada halaman website Edmodo, alamat webnya adalah new.edmodo.com. Nah, ini halaman website resminya. Dan untuk bisa menggunakan Edmodo ini, kita harus mendaftar dulu sebagai pengguna Edmodo. Dan syarat untuk mendaftar sebagai pengguna Edmodo, kita harus memiliki alamat email. Nah, cara mendaftarnya adalah kita klik tombol sign up. Kemudian, di sini kita pilih jenis akun kita, apakah sebagai teacher, guru, atau sebagai student siswa, atau sebagai parent atau orang tua siswa. Misalnya saya akan mengilustrasikan cara membuat akun sebagai guru. Nah, saya pilih teacher akun. Kemudian, kita klik panah menu select location untuk memilih lokasi kita. Misalnya saya akan search Indonesia. Lalu saya pilih Indonesia, lalu klik tombol next. Kemudian, nah di bagian kolom email address kita ketik alamat email kita. Misalnya alamat emailnya adalah hamdanhusseinbatubara89@gmail.com. Lalu pada bagian kolom password, nah kita isi password untuk akun Edmodo kita. Misalnya, lalu kita isi confirm password dengan password yang sama. Lalu, nah, school kode jika ada ya. Nah, saya kosongkan saja. Selanjutnya klik tombol next. Kemudian langkah selanjutnya kita harus memverifikasi email kita dengan cara membuka alamat email kita. Misalnya saya akan buka email saya. Nah, di sini di email saya sudah ada pesan dari Edmodo. Nah, saya klik ya judul emailnya. Dan di sini saya diminta untuk mengklik tombol confirm my email. Nah, saya klik tombol confirm my email untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar email kita. Nah, di sini sudah masuk tahap 2 ya, success email has been verified. Jadi email kita sudah diverifikasi. Selanjutnya klik tombol next untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di tahap ketiga ini kita bisa memilih ya title kita, misalnya Mister, kemudian kita isi kolom first name dengan nama depan kita, misalnya saya Hamdan Hussein, kemudian last name-nya kita isi misalnya Batubara, lalu kita klik tombol done, selesai. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian cara membuat akun di Edmodo. Selanjutnya, di sini sudah ada jendela welcome to Edmodo. Kita klik tombol get started. Nah, di sini ada tutorial. Nah, yang menampilkan di sini ada nama akun kita ya. Nah, bisa kita klik next. Nah, ini kita bisa melihat berapa persen ya tugas kita sudah selesai. Kemudian my class, kelas kita nanti akan tampil di sini. Kemudian, nah di sini kita bisa ya mempersonalisasi tampilan halaman kelas kita. Apakah hanya ditampilkan kelas atau juga dengan iklan dari pendidik yang lain. Nah, klik tombol done. Selanjutnya, sebagai pemilik akun pengajar, kita bisa membuat kelas baru di Edmodo. Cara membuat kelasnya adalah kita klik menu create a class. Kemudian kita isi kolom name your class, misalnya adalah 6A media pembelajaran. Kemudian pada kolom describe your class kita bisa menjelaskan tentang kelas kita.
Nah, misalnya saya jelaskan ini adalah kelas mahasiswa PGMI UIN Wali Songo Semarang. Kemudian pada menu select a grade, kita bisa memilih grade kelas kita. Misalnya saya pilih higher education, perguruan tinggi. Kemudian select subject, kita bisa memilih mata pelajarannya. Misalnya saya pilih professional development. Kemudian kita bisa atur warnanya. Nah, misalnya saya pilih warna ini ya, warna merah. Lalu saya klik tombol create. Oke, kita pilih ini select subject. Nah, ini saya pilih all saja. Lalu saya klik tombol create. Nah, di sini kelasnya sudah jadi ya. Nah, classroomnya sudah jadi. Kita klik tombol let's go. Kita close saja dulu jendela penawaran ini ya. Nah, ini halaman kelasnya. Kita lihat dulu tampilan kelasnya. Nah, tampilan kelasnya cukup praktis dan mudah dipahami ya. Di sini ada header bagian depannya. Kemudian di sini ada kode kelas, kelas kode. Kode kelas ini bisa kita bagikan ke siswa supaya siswa bisa mendaftar atau masuk bergabung dengan kelas ini menggunakan kode ini. Nah, selain menggunakan kode, kita juga bisa mengundang siswa menggunakan link. Nah, caranya kita klik menu share link with student and teachers. Nah, ini kita klik lalu kita berikan link tersebut ke siswa atau ke guru. Kemudian bisa juga dengan cara share PDF. Nah, nanti akan muncul file PDF yang menginstruksikan cara bergabung dengan kelas kita. Nah, ini dia file PDF-nya. Di sini dijelaskan bagaimana cara bergabung dengan kelas kita. Dan di sini juga sudah ditampilkan kode kelas ya, kode kelas 6A ini. Kemudian kita juga bisa mengundang siswa by email ya. Nah, dengan memasukkan alamat emailnya di sini. Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam kelas ini? Nah, elemen-elemen di dalam kelas ini pertama ada menu post. Ini adalah halaman depannya. Kemudian ada menu folder. Ini menampilkan folder tempat penyimpanan berkas kelas. Kemudian ada menu member. Di sini kita bisa melihat daftar student dan daftar teacher. Nah, student dan teacher. Untuk menambahkan student juga ada tombol add student ya. Nah, ini kita bisa menambahkan student secara manual. Kemudian ada menu small group. Nah, menu small group ini berfungsi untuk membuat kelompok-kelompok di dalam kelas, kelompok kecil ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat grup kecil pada kelas dengan mengklik menu small group. Ini saya klik tombol tambahnya. Kemudian kita ketik nama kelompoknya, misalnya kelompok A. Lalu kita klik tombol create. Nah, maka akan dibuat grup kecil. Nah, kemudian kita bisa menambahkan membernya dengan mengklik tombol member. Lalu kita klik menu add member. Lalu kita pilih add members to small group. Nah, kita cari membernya siapa. Ini kebetulan belum ada ya siswa di kelas ini. Oke, kalau ada nanti tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya kita bisa kembali ke halaman kelas dengan mengklik menu classes. Lalu kita klik nama kelas yang ingin kita lihat. Di bagian kepala halaman ini kita bisa menambahkan gambar. Caranya kita klik tombol add class image. Kemudian kita klik tombol add class image, lalu kita pilih. Nah, misalnya saya pilih gambar yang ini, lalu saya klik tombol open. Nah, lalu klik tombol save. Oke, misalnya saya refresh. Nah, ini headernya sudah ada gambarnya. Selanjutnya di sini ada menu titik 3. Menu titik 3 ini menampilkan URL kelasnya. Kita bisa membagikan URL ini kepada siswa supaya dia bisa bergabung dengan kelas ini. Kemudian di sini juga ada menu change class image untuk mengubah warna gambar ini ya, gambar headernya. Kemudian remove class image untuk menghapus gambar ini. Change class color untuk mengubah warna kelasnya. Kemudian invite people untuk mengundang siswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu Start a Discussion ini untuk membagikan materi. Nah, kita bagikan materi
tentang misalnya komik pendidikan. Lalu kita klik tombol attach file untuk melampirkan file. Nah, misalnya saya akan lampirkan file PDF ini atau bersama gambar, lalu saya klik tombol open. Nah, lalu saya klik tombol post. Nah, di sini ini sedang mengupload ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol post untuk mempublikasikan materinya. Nah, seperti ini ada gambar, kemudian ada file PDF. Nah, ini file PDF-nya. Kemudian saya juga bisa menggunakan Start a Discussion ini untuk memulai diskusi. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik tombol post. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pemantik atau pendorong siswa untuk berdiskusi. Nanti siswa akan klik tombol komen. Nah, dia akan komen dan siswa yang lain juga akan komen. Sehingga terjadilah sebuah diskusi. Selanjutnya di bagian bawah header ini ada start a discussion share or class ya ini. Kita bisa memulai diskusi atau membagikan materi kelas melalui kolom ini. Nah, caranya misalnya saya akan membuat polling. Misalnya apakah Anda memiliki komputer? Nah, kemudian saya klik tombol create a poll. Kemudian ya, tidak. Nah, ini saya membuat polling. Nah, ini hasil pollingnya. Nanti akan kelihatan berapa yang jawab ya dan berapa yang jawab tidak. Selanjutnya, nah, kita juga bisa menggunakan forum diskusi ini ya untuk menanyakan kabar siswa. Misalnya, well next check. Nah, kita klik lalu kita klik post. Nah, kita ingin menanyakan kabar siswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah great, okay, meh, atau struggling? Selanjutnya kita juga bisa menambahkan jadwal kegiatan pada aplikasi Edmodo dengan mengklik tombol schedule event. Misalnya saya klik menu schedule event. Kemudian pada menu event kita bisa mengetik nama eventnya. Misalnya nama eventnya adalah konferensi video. Lalu kita atur start time-nya, tanggal mulainya misalnya tanggal 29 jam misalnya jam 1.30 AM sampai tanggal berapa. Kemudian sampai jam berapa kita atur. Kemudian kita juga bisa melakukan pengulangan dengan mengklik menu does not repeat. Misalnya saya pilih custom, kemudian saya pilih repeat every week, 1 week, setiap minggunya diulangi. Lalu saya klik tombol done. Kemudian kita juga bisa menambahkan reminder, pengingat, misalnya saya klik add reminder 10 menit sebelumnya. Kemudian partisipannya bisa kita tambahkan kelas mana saja atau kelompok mana saja. Dan jika kita memiliki banyak kelas, bisa langsung kita tambahkan ke banyak kelas di sini. Kemudian pada kolom add description bisa kita jelaskan misalnya, nah, silakan bergabung dengan konferensi video menggunakan link Google Meet berikut. Nah, misalnya di sini kita tambahkan link Google Meet-nya. Misalnya saya akan ambil link Google Meet, saya buka aplikasi Google Meet rapat baru, buat rapat untuk nanti. Kemudian saya copy link Google Meet-nya, lalu saya paste di sini. Lalu saya klik tombol create. Nah, maka nanti siswa akan bisa bergabung dengan konferensi video menggunakan link Google Meet ini. Jadi nanti dia lihat, oh ada event nih konferensi video, di view, kemudian bisa diklik linknya dan dia bisa bergabung dengan konferensi video menggunakan Google Meet. Selanjutnya ada tombol create ya, saya klik tombol create. Ini fungsinya adalah untuk membuat agenda, membuat tugas, alat pengumpulan tugas maksudnya, kemudian untuk membuat kuis online. Nah, misalnya saya akan klik menu agenda. Nah, saya akan membuat agenda apa? Nah, ini bisa kita ketik judul agendanya, misalnya agenda KKL. Nah, kemudian kita jelaskan ya, jelaskan agendanya di sini. Nah, kemudian di bagian schedule agenda bisa kita jadwalkan kapan kegiatannya. Nah, jam berapa. Kemudian
durasinya 1 hari atau 1 minggu atau beberapa hari, misalnya custom kita pilih. Nah, sampai jam berapa. Lalu kita klik tombol create agenda. Nah, seperti itulah cara menjadwalkan agenda. Nah, ini di hasil agendanya. Nah, agendanya nanti akan tersimpan ya di sini ya, bagian agenda. Selanjutnya saya klik tombol create. Di sini juga kita bisa menambahkan alat pengumpulan tugas. Caranya kita pilih assignment lalu kita pilih new. Nah, untuk membuat tugas baru. Caranya kita isi judul tugasnya, misalnya tugas membuat makalah. Kemudian di kolom instruction kita jelaskan ketentuan dan teknik pengerjaan. Nah, ketentuan tentang teknik pengerjaan tugasnya. Oke, kemudian di sini kita bisa melampirkan file juga, ini attach file ya. Kita bisa melampirkan file. Nah, kita bisa melampirkan link dan kita bisa menambahkan file dari library. Selanjutnya kita klik tombol assign. Kemudian pada jendela assign ini kita tentukan do on. Do on ini adalah batas terakhir penyerahan tugasnya. Kita klik select due date, misalnya batas penyerahannya adalah 30. Nah, jam berapa? Misalnya jam 12.00 misalnya. Nah, atau jam 11.59 tadi. Boleh, atau jam 11.00 PM. Nah, kemudian kita bisa mencentang log after due date. Artinya kalau ini dicentang berarti siswa tidak bisa mengirim tugas lagi kalau sudah batas terakhir penyerahan tugas. Kalau tidak dicentang berarti dia masih bisa mengirim walaupun terlambat. Dengan catatan nanti akan ada catatan bahwa ada tugas yang terlambat, ada tugas yang tepat waktu. Selanjutnya kita bisa mencentang add to gradebook progress supaya tugas ini masuk ke fitur progress. Selanjutnya kita bisa menugaskannya dengan mengklik tombol assign atau kita bisa menjadwalkan tugas ini dengan mengklik tombol schedule for later. Nah, misalnya saya klik schedule for later. Berarti nanti akan dijadwalkan tugas ini dimulai besok misalnya. Nah, atau saya hapus saja schedule-nya, saya klik tombol assign untuk menugaskannya mulai dari sekarang. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ya, tugasnya sudah ada. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan kuis. Nah, ini kita klik kuis, lalu kita pilih menu new untuk membuat kuis baru. Nah, di sini kita ketik judul kuisnya, misalnya ujian akhir semester. Kemudian instruction kita jelaskan ya, cara pengerjaan kuis dan ketentuan ya yang harus dipatuhi. Nah, kita jelaskan di kolom instruction ini. Kemudian di bagian menu quiz question, kita klik nih menu question, quiz question. Di sini kita bisa menambahkan soalnya. Misalnya di sini ada 6 jenis soal ya, ada true, false, benar, salah. Kemudian ada multiple choice, pilihan ganda, short answer, jawaban singkat, fill in the blank, mengisi bagian yang kosong, ada matching, memasangkan atau mencocokkan. Kemudian ada multiple answer, yaitu soal kotak centak. Misalnya saya pilih multiple choice. Kemudian pertanyaannya adalah, nah, di manakah ibu kota Indonesia? Misalnya. Kemudian responnya adalah di sini Jakarta, Surabaya. Nah, kemudian Kalimantan, Banjarmasin misalnya. Oke. Kemudian untuk menambahkan pilihan jawaban kita klik tombol add response. Misalnya Bandung. Lalu kita tentukan kunci jawabannya. Nah, ini correct answer. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di menu grading kita tentukan bobotnya, apakah 1 atau 10 atau berapa bobot nilainya. Kemudian di sini kita bisa menduplikat question, kemudian ada juga tombol untuk delete question, menghapus soal. Kemudian di bagian bawah ada tombol add new question untuk membuat soal baru dan ada juga tombol add from question bank untuk menambahkan soal dari bank soal.
Misalnya saya pilih add from question bank. Nah, di sini belum ada bank soalnya, karena ini akun baru. Kalau kita sudah pernah membuat kuis sebelumnya, nanti akan ditampilkan soal-soal pada kuis sebelumnya di bank soal. Nah, misalnya saya akan buat soal baru dengan mengklik tombol add new question. Nah, kemudian di soal nomor 2 ini, saya akan menambahkan soal matching. Nah, memasangkan. Nah, misalnya pasangkanlah. Nah, cari pasangan yang tepat untuk bagian berikut. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Nah, misalnya questionnya adalah buah. Misalnya mangga, ikan, lele, misalnya. Kemudian payung, hujan, misalnya. Kemudian untuk menambahkan respon, kita klik tombol add responnya, misalnya mobil sedan, misalnya. Untuk menghapus pilihan jawaban, kita klik tombol delete seperti ini. Kemudian untuk menambahkan jawaban pengecoh, kita klik tombol add additional answer. Nah, misalnya saya tambahkan pohon. Nah, selanjutnya gradingnya saya buat 90 misalnya, bobot nilainya. Nah, setelah selesai membuat soal kuisnya, kita klik tombol assign untuk menugaskan ya. Kemudian due date, batas waktu pengerjaannya kita tentukan misalnya sampai besok. Kemudian jamnya berapa, menit ke berapa. Kemudian kita bisa kunci after due date. Nah, nggak bisa lagi dijawab setelah due date. Kemudian randomize question, ini bisa kita centang jika kita ingin soalnya diacak. Nah, ini bisa dicentang untuk mengaktifkannya. Lalu kita bisa mengklik menu schedule for later untuk menjadwalkan kuis ini. Atau bisa kita klik tombol assign untuk mempublikasikannya sekarang juga. Misalnya, oh ini ada time limit juga ya. Batas waktu pengerjaan misalnya 2 menit. Kemudian saya klik tombol assign untuk menugaskannya. Nah, lalu saya klik tombol Got It. Nah, di sini sudah ada ujian akhir semester. Nah, oke. Kita view kuisnya. Nah, ini belum ada yang mengerjakan. Nanti akan otomatis nilainya terkumpul. Selanjutnya saya klik menu classes untuk melihat daftar kelas. Dan ini kelasnya baru 1 ya. Untuk membuat kelas baru kita bisa mengklik tombol create new class. Nah, demikianlah saudara-saudari sekalian tentang cara menggunakan aplikasi Edmodo. Cukup praktis dan sangat mudah sekali digunakan untuk mendorong kemandirian dan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Silakan dicoba dan jika ada kendala silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.